Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan merangkum sebuah episode Donghua yang cukup baru dan rilis pada bulan ini guys. Sedikit spoiler tentang Donghua 1 ini, yaitu menceritakan tentang seorang pemuda bernama Feng Xia yang merupakan seorang streamer game terkenal, akan tetapi ia kemudian terjebak dalam dimensi lain setelah ia terjatuh saat bermain game. Yang entah bagaimana caranya ia bisa masuk ke alam tersebut secara tiba-tiba. Dan sisi menarik dari Donghua 1 ini adalah selain karena grafiknya yang lumayan bagus, alur ceritanya yang cukup keren, terlebih berbagai karakter tokoh yang konyol dipertontonkan dalam Donghua 1 ini. Bukan itu saja, masih terdapat hal mengejutkan lain yang akan dihadirkan dalam Donghua 1 ini. Untuk itu tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak seperti apa keseruan alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda berpenampilan modern bernama Feng Xia yang pada saat itu terdapatlah sebuah makhluk raksasa yang apabila kita ingat-ingat kembali, makhluk tersebut mirip seperti Susanoo di anime Naruto Shippuden. Feng Xia cukup kebingungan tentang makhluk apakah itu, terlebih ia juga tak begitu mengerti mengapa makhluk itu terus menyerangnya. Dari ukurannya yang super besar, tentu saja Feng Xia tak bisa melakukan hal apapun selain hanya menghindar agar ia tak sampai mati konyol di dimensi itu. Kembali pada masa lalu, kini terlihatlah Feng Xia yang sebenarnya adalah seorang streamer game dan ia telah memainkan game yang cukup booming pada saat itu selama 3 hari tanpa keluar rumah sedikit pun. Itu ia lakukan adalah karena ia adalah seorang profesional gamer hingga ia dijuluki oleh para penonton setianya dengan julukan Kaisar Hati. Ia juga begitu terkenal di negaranya karena pencapaiannya yang tak bisa diremehkan selama ini, dan ia sangatlah totalitas dalam menjadi seorang streamer game. Hingga suatu ketika ia lupa mencolokkan HP-nya pada charger dan benar saja kemudian HP-nya menjadi lowbat hingga ia pun berinisiatif untuk mencharger HP itu selagi bermain game. Namun karena ia terlalu malas, ia pun berusaha mengambil charger dari meja dengan kakinya. Ia pun kemudian terjatuh tepat di atas smartphone miliknya. Hingga suatu kejadian ajaib pun terjadi karena tiba-tiba ia masuk ke dalam dunia game yang ia mainkan. Dengan kata lain, ia baru saja melakukan perjalanan ruang dan waktu serta memasuki dimensi lain. Sesaat kemudian ia pun bangkit dan berusaha mencari tahu di mana smartphone miliknya. Namun ia cukup terkejut tatkala ia mengetahui bahwa ia sudah tak berada di kamarnya dan ia berada di sebuah tempat yang belum ia ketahui tempat apakah itu. Hingga ketika ia berusaha mengetahui apakah ia tak sendirian di sana, tiba-tiba hal konyol terjadi, yaitu ia bertemu dengan begitu banyak laba-laba hingga ia pun lari tunggang-langgang melihat ukuran laba-laba yang cukup besar dan juga aneh. Ia pun terus berlari hingga ia sampai di pinggir sebuah tebing, dan yang bisa ia lakukan hanyalah melawan sekumpulan laba-laba itu karena ia tak mempunyai pilihan lain. Namun dengan jumlah laba-laba yang terlalu banyak, kemudian salah satu laba-laba berhasil menggigit lehernya hingga Feng Xia pun hampir pingsan di tempat itu. Beberapa laba-laba yang terpenyek kemudian mengeluarkan bola-bola atribut esensi yang kemudian Feng Xia pun langsung menyentuh salah satu dari atribut dari laba-laba yang sudah mati itu. Hingga sesaat kemudian ia seolah merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuhnya, yaitu ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya akibat dari bola atribut tersebut. Hingga tak lama kemudian ia pun melawan begitu banyak laba-laba lagi hingga ia berhasil membunuh banyak laba-laba dan mendapatkan bola atribut esensi lebih banyak lagi. Berkat kepintarannya dan kelebihannya dalam bermain game, ia pun kemudian menerapkan apa yang ia pelajari selama ini, yaitu semakin banyak ia membunuh laba-laba maka ia akan semakin bertambah kuat. Maka dari itu dengan begitu semangat dan hanya bersenjatakan sandal, dia pun melawan begitu banyak laba-laba dan benar saja ia kini semakin bertambah kuat dengan terjadinya hal tersebut. Singkat cerita, kemudian datanglah seorang pria misterius dan kita sebut saja dengan nama Nana karena akan datang suatu hal lucu dan mengejutkan yang akan terjadi pada pria misterius tersebut. Yang kemudian kedatangan Nana ke sana adalah untuk memprotes Feng Xia karena ia telah begitu banyak membunuh laba-laba yang menurutnya laba-laba itu sangat penting bagi ekosistem di sana. Ia cukup marah akan kejadian tersebut yang kemudian ia menanyakan apakah Wu Guan yang telah memasukkannya ke alam itu. Yang kemudian Feng Xia pun mengatakan
mengatakan bahwa ia sama sekali tak tahu akan hal tersebut. Nana begitu marah karena dikatakan ia sudah hidup selama 3000 tahun di sana dan ia belum mencicipi daging laba-laba panggang sedikit pun selama hidupnya di dalam tempat tersebut. Karena menurutnya butuh begitu banyak tenaga dan pikiran untuk menangkap seekor laba-laba tersebut. Untuk itu ia pun kemudian sangat amat marah hingga ia pun mengeluarkan makhluk yang besar yang sudah kita lihat di scene sebelumnya untuk memberi pelajaran pada Feng Xia. 就这样来到这个神奇的地方，这家伙输出太高。 Pertarungan keduanya sangat tidak sepadan karena bisa dikatakan seorang manusia murni berusaha melawan seorang dewa yang kekuatannya sama sekali tak setara dan sangat jauh berbeda. Feng Xia tak bisa melakukan apapun selain hanya menghindar ke sana kemari karena serangan fatal yang diakibatkan oleh makhluk tersebut. Serangan demi serangan kemudian dilancarkan dan Feng Xia masih saja berusaha menghindar agar ia tak mati konyol di tempat itu. Yang sesaat setelahnya Feng Xia pun menyadari bahwa makhluk itu mempunyai titik lemah, yakni liontin yang tepat berada di kepalanya, hingga Feng Xia pun berniat untuk menghancurkan liontin itu terlebih dahulu agar ia bisa selamat dari amukan makhluk tersebut. Sesaat setelahnya Feng Xia pun berhasil memenangkan pertarungan hingga terlihat begitu banyak atribut esensial yang ia dapatkan dengan kalahnya makhluk tadi. Yang kemudian dengan konyolnya Feng Xia pun mengambil semua esensial itu untuk memulihkan tubuh serta menambah kebugaran. Nana kemudian juga berada di sana yang kemudian ia pun berusaha mendekati Feng Xia karena ia mempunyai ide untuk memanfaatkan tubuh Feng Xia sebagai sarananya untuk bebas dan keluar dari tempat tersebut. Feng Xia yang merupakan seorang manusia murni tentu saja ia bisa melihat semua atribut esensial yang dikeluarkan oleh makhluk tadi, sedangkan Nana sama sekali tak mengetahui hal tersebut dan Nana menganggap bahwa Feng Xia adalah orang yang aneh. Melihat potensi yang sudah dipunyai oleh Feng Xia, Nana pun berinisiatif untuk memanfaatkan Feng Xia yang kemudian ia menawarkan untuk menjadi guru dari Feng Xia dan ia akan mengajarkan keterampilan yang cukup hebat. Feng Xia kemudian curiga pada Nana karena sebelumnya Nana berniat membunuh Feng Xia di sana dan sekarang tiba-tiba ia berubah pikiran dan ingin menjadikan Feng Xia sebagai muridnya. Dan agar siasatnya terwujud, kemudian Nana pun mempresentasikan kehebatan yang akan Feng Xia dapatkan jika saja Feng Xia mau menjadi muridnya. Dan kesimpulannya adalah Feng Xia akan memperoleh kemampuan yang sangat hebat yang belum pernah ia rasakan sebagai seorang manusia selama hidupnya. Bukannya terkesan, Feng Xia pun kemudian melihat Nana mempresentasikan apa yang ingin ia sampaikan, menurutnya sangatlah aneh. Hingga setelahnya Feng Xia menganggap bahwa Nana ingin mentransfer semua ilmunya secara instan hingga Feng Xia pun bersiap-siap serta mengambil posisi duduk agar Nana langsung mentransfer ilmunya pada Feng Xia. Namun konyolnya, Nana malah mengira Feng Xia akan memberikan sebuah kejutan atau lebih tepatnya ia akan menyerang Nana dengan teknik yang belum Nana ketahui sebelumnya. Nana terlihat begitu panik karena ia takut Feng Xia akan menyerangnya dengan serangan yang begitu fatal. Untuk itu ia pun berhati-hati untuk mendekati Feng Xia dari jauh. Yang kemudian ia pun memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Feng Xia. Feng Xia malah masih menganggap bahwa Nana akan mentransfer ilmunya secara langsung kepada Feng Xia hingga ia pun duduk dengan tenang di sana yang kemudian tanpa ia ketahui sebuah laba-laba masuk ke dalam tubuhnya dan membuatnya terlihat seperti bertingkah dengan aneh. Dan lagi Nana pun semakin curiga akan Feng Xia yang kemudian hal konyol malah terjadi lagi karena laba-laba itu hingga Feng Xia kemudian menendang kepala Nana karena menurutnya Nana adalah pria cabul. 敢挑衅本座！ 你是个变态！ Beberapa saat kemudian Nana berusaha melancarkan aksinya yang kemudian ia berusaha mengurung jiwa Feng Xia di alam tiga kehidupan mimpi mengambang sebagai usahanya untuk menguasai tubuh Feng Xia sebagai sarananya untuk keluar dari tempat tersebut. Dengan ekspresi yang menggebu-gebu kemudian Nana pun yakin bahwa jika Feng Xia sudah terperangkap maka ia akan leluasa dan bebas untuk memanfaatkan tubuh Feng Xia sebagai sarananya untuk keluar dari tempat tersebut. Ekspresinya begitu meyakinkan seakan-akan ia mampu
mampu untuk menguasai tubuh Feng Xia, hingga tawa jahatnya dia keluarkan sebagai pelengkap dari peran yang diperolehnya. Namun tiba-tiba kemudian tawanya terhenti terpaksa tatkala Feng Xia tiba-tiba bangun dan ia malah menguasai apa yang ia temui di alam tempat jiwanya terperangkap tadi. Nana kebingungan tentang apakah yang terjadi karena alam yang baru saja didatangi oleh Feng Xia merupakan alam ciptaannya dan di sana menurutnya hanya terdapat 9 surga, namun Feng Xia mengatakan bahwa ia telah menemukan 12 surga. Nana mengira bahwa Feng Xia berniat untuk menipunya. Untuk itu Nana pun mengajak Feng Xia untuk masuk ke dalam alam tadi untuk memeriksa apakah yang dikatakan Feng Xia itu benar adanya. Yang kemudian ketika mereka sampai di sana, Nana pun terkejut akan apa yang ia lihat karena struktur tempat itu baginya terlihat sangat menakjubkan. Nana masih saja curiga akan kekuatan yang dipunyai oleh Feng Xia, hingga ia pun memerintahkan Feng Xia untuk menunjukkan segala kekuatannya yang telah dipelajarinya tadi sewaktu jiwanya dikurung oleh Nana. Beberapa saat kemudian dikeluarkanlah kekuatan Feng Xia yang sebenarnya dan Nana menggunakan cloning dari tubuhnya sebagai media untuk Feng Xia lawan. Yang saat ini Nana mengira kekuatan dari Feng Xia terlihat biasa-biasa saja dan ia yakin bahwa cloning dari tubuhnya sudah pasti akan mampu untuk menahan segala serangan dari Feng Xia. 来吧，用你刚才领悟的功法。 Dan benar saja kemudian kekuatan yang Feng Xia keluarkan sangatlah kuat sehingga cloning dari tubuh Nana dikatakan sudah sangat sekarat dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembalikannya seperti semula. Nana sebenarnya cukup ketakutan akan kekuatan yang dipunyai oleh Feng Xia, namun ia terlihat gengsi dan malah makin meremehkan kekuatan Feng Xia yang kemudian ia mengatakan bahwa kekuatan Feng Xia sangat lemah hingga ia pun akan menguji kekuatan Feng Xia sekali lagi. Namun ia menyuruh Feng Xia mengeluarkan seluruh kemampuannya yang telah ia pelajari di alam 3 kehidupan mimpi mengambang. Sesaat kemudian setelah serangan dilancarkan oleh Feng Xia, Nana pun terlihat begitu lemah karena kekuatan yang Feng Xia punya sangatlah besar hingga ia pun berniat untuk menyedot jiwa Feng Xia agar ia tak perlu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk terbebas dari sana. Namun apa daya jiwanya sendirilah yang malah terperangkap dan tersedot oleh Feng Xia yang padahal Feng Xia sama sekali tak melakukan hal itu. Hingga kekuatan Nana pun terlihat tersedot cukup banyak hingga ia berubah wujud menjadi seorang anak kecil yang lucu dan imut, dan itu adalah alasan saya memanggil pria itu dengan sebutan Nana. Feng Xia terlihat cukup gemas akan tubuh Nana yang terlihat sangatlah kecil hingga ia pun berusaha meraih tubuh Nana dan memperlakukannya selayaknya seorang anak kecil yang tentu saja Nana sama sekali tak menyukai sebuah perlakuan dari Feng Xia tersebut. Singkat cerita keduanya kemudian membakar laba-laba yang mereka tangkap tadi sebagai makanan yang akan membuat mereka sedikit merasa lebih kenyang. Dalam benaknya kemudian Nana mengatakan bahwa Feng Xia terlalu pintar dan usahanya untuk menguasai tubuh Feng Xia bukanlah hal yang mudah. Namun sudah pasti ia akan memikirkan cara apapun agar ia bisa menguasai tubuh Feng Xia. Laba-laba tangkapan mereka akan matang, kemudian keduanya pun memakan laba-laba itu. Dan Feng Xia berjanji suatu hari nanti ia akan membantu Nana untuk melawan Wu Guan, dan itu membuat Nana cukup senang mendengarnya. Namun kemudian sesuatu mulai datang ke sana yang sebelumnya mereka tak menyadari akan hal tersebut. Dan ternyata yang datang adalah monster laba-laba berwujud seorang perempuan bernama Zhu Yuniang. Nana cukup terkejut akan kedatangan wanita tersebut, yang kemudian Feng Xia malah melakukan hal konyol lagi, yaitu ia malah mencoba merayu wanita tersebut dengan laba-laba yang telah dipanggangnya tadi. Yang tentu saja Zhu Yuniang sudah pasti akan menghajar Feng Xia di tempat tersebut tanpa ampun. 什么声音？嗨， Dan seperti apakah kelanjutan alur cerita filmnya? Mari kita simak sama-sama di episode berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk menekan tombol like di bawah, berikan komentar atau bahkan kritik Anda sekalipun. Seperti biasa terima kasih dan matur sekelangkung.